Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan satu hobi. Pagi ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana caranya kita membuat mata pancing udang, khususnya udang galak, dengan menggunakan kawat baja hos untuk hasil yang rapi dan maksimal. Adapun alat yang kita gunakan diantaranya yakni pertama tang potong, digunakan ketika nanti kita akan memotong kawat. Tang buaya, ini kita gunakan buah. Tang buaya kita gunakan nanti di saat kita mengambil kawat dari selang hexa dan sekalian untuk membersihkan kawat tersebut. Ketiga, tang mini ini digunakan untuk meluruskan kawat yang sebelumnya kita keluarkan dari selang tersebut. Keempat, gerinda. Ini kita gunakan untuk membuat jarum. Sebelumnya perlu penggaris untuk mengukur potongan kawat yang sesuai kita mau. Perlu palu untuk proses penghabisan, yaitu proses pembuatan pengikat mata pancing dengan cara diteteng. Baik, langsung saja kita mulai, kawan-kawan. Yang pertama, kita keluarkan kawat dari selang. Ini lapisan pertamanya sudah saya pakai, sudah habis. Lapisan pertamanya itu dia mempunyai lapisan karet. Cara pengambilannya, makanya kita gunakan tang ini agar kita tidak terkena dari ujung yang tajam, karena ini memang keras. Sama yang seperti ini, kalau kita ingin ambil, cukup kita keluarkan, kita jepit dengan tang. Untuk proses pelurusan digunakan dengan tang mini yang tadi, dimulai dari depan. Proses meluruskan ini agak lama ya, dibutuhkan kesabaran dan ketenangan. Oke, udah mulai kelihatan tadi. Terus dilakukan pelurusan. Penekanan tidak boleh terlalu kuat ya kawan-kawan. Kadang kalau terlalu kuat, kawat bukan malah lurus tapi malah bergelombang. Jadi kita ikuti tekstur asal kawat yang melingkar tadi. Dilakukan terus. Oke. Kemudian balas, biar ketemunya lentik lurus, balas dari belakang tadi. Kalau kita langsung full kadang susah ngaturnya, dia makin miring-miring terus. Untuk pemula boleh dilakukan dengan cara kawat tersebut dibagi dua, jadi agak lebih pendek, jadi mudah meluruskan.
Ada juga yang begitu meluruskan sedikit demi sedikit langsung dipotong, itu juga lebih mudah. Nanti kawan-kawan coba yang bagaimana enaknya, silahkan lakukan sesuai cara sendiri. Oke, setelah lurus kawat tadi, selanjutnya kita akan melakukan proses pemotongan. Hasil yang lurus tadi kita potong-potong sesuai ukuran. Ukuran yang biasa saya buat itu biasanya ukuran 3 cm. Itu udah seperti ukuran pancing karbon ukuran 2 atau nomor 3. Tujuannya dipotong-potong terlebih dahulu, lebih menghemat kawat ya kawan-kawan. Biasanya ada yang membuat tanpa diukur, dia potong asal-asal saja, ketika membentuk baru banyak sisa yang dibuang. Itu sayang ya kawan-kawan, mubazir. Kalau kita ukur terlebih dahulu, hasilnya lebih maksimal. Dari kawat yang tadi kita luruskan, lumayan banyak hasil mata pancing yang kita buat. Dibanding kita buat potong tanpa ukuran, maka banyak yang dibuang kadang sisanya. Terus hasilnya pun kadang tidak sama. Dengan ukuran yang sama, kadang bentuknya sama rata ya kawan-kawan. Jadi penting dibuat dengan ukuran yang sama. Oke, sedikit lagi selesai. Hasil satu kawat yang kita luruskan tadi lumayan, tadi kita dapat 20 biji potongan kawat 3 cm. Itu sudah jadi 20 mata pancing. Oke, 20 biji. Oh ya, sebelumnya saya lupa, untuk cara membersihkan kawat kita gunakan 2 tang buaya ini. Yang satu menjepit dan satu mengikis untuk melepas karet-karetnya sehingga dia bersih dan mengkilat. Oke. Selanjutnya kita lanjut proses pembuatan jarum. Di sini kita menggunakan gerinda dengan amplas lapisan ukuran 2000. Teknik pengasahan, caranya nanti bagian tangan sebelah kanan itu memutar kawat, bagian tangan kiri itu menahan, terus ditempelkan pada mesin gerinda yang sudah beralasan amplas. Itu ketika mengasah tidak boleh berhenti memutar. Kalau kita berhenti memutar kawat, maka hasilnya tidak runcing, dia pipih, dan itu sangat tidak maksimal sekali. Dalam pengasahan juga harus kita perhatikan, jangan terlalu runcing. Kalau terlalu runcing atau terlalu halus, maka hasilnya lembut. Cukup pada bagian beberapa mili di depan yang kita runcingkan tajam seperti jarum. Oke, dilakukan terus. Waktu awal-awal kita mencoba ini akan sulit ya kawan-kawan, terutama tangan kita akan kaku, makanya harus kita sering coba. Perlahan nanti tangan akan mudah melakukannya karena sudah pas gimana cara memutar, menempelkan pada gerinda. Itu kok kita sering lakukan, kita akan tahu sendiri gimana cara mudahnya. Oke, selanjutnya setelah pembuatan jarum, kita lanjut pada proses pembentukan mata pancing. Oke, ini saya bentuk sebelumnya pas tidak posisi di rumah, namun saya bawa bahan dan sekalian saya coba buat, dan untuk berbagi informasi ya sekalianlah divideokan, jadi bisa nyambung dengan video yang saya buat hari ini. Oke, tang biasa yang merah juga sama yang seperti buat meluruskan, biasa juga saya pakai bentuk ini yang biru. Dalam proses pembentukan ini yang paling penting kesabaran. Terus kita juga perlu memahami tekstur kawat
tingkat keras lembutnya. Pembentukan ini ya tergantung dari alat juga. Kalau tang kita bagus, bulat, maka hasilnya juga rapi. Model yang saya buat ini berdasarkan modifikasi dari karbon atau kamikaze, cuman ini lebih ke versi saya sendiri. Perlu diketahui buat kawan-kawan, pembentukan mata pancing ini merupakan hal yang paling penting ya, karena menuju pada puncak akhirnya mata pancing yang kita bentuk inilah yang menjadi penentuan bagus atau tidaknya pas kita pakai. Maka perlu kita ketahui dalam pembuatan mata pancing harus benar-benar kita buat semaksimal mungkin, karena modal tajam saja tidak cukup, masih bisa lepas kalau bentuk tidak bagus atau tidak maksimal. Dalam membentuk juga saya sering pelajari dan saya sering tes ketika mancing. Jadi model-model yang sudah pernah saya buat itu sudah saya uji terlebih dahulu semuanya sebelum saya produkkan ke kawan-kawan atau pemancing-pemancing yang ingin mencoba. Kita lihat pelan-pelan. Awalnya kita cuma membuat lingkaran setengah, kemudian kita setel matanya, kemudian setel bagian tangkai belakangnya. Pelan-pelan. Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba, lebih baik sering coba buat, maka akan nanti mudah ketemu sendiri caranya. Seperti saya sebelumnya, mungkin awal-awal bentuk yang dibuat berantakan, karena sering mencoba akhirnya ya mudah saja, untuk apa saja bisa kita buat. Ini bentuknya tidak kelihatan jelas, nanti akan saya tampilkan beberapa foto hasil buatan saya, dan itu murni buatan tangan, bukan hasil setel ulang atau beli dari pabrik yang kita rubah. Setelah selesai kita bentuk, selanjutnya proses pembuatan pengikat tali. Ini juga penting untuk jadi bagian pengikat. Ada yang biasa dibuat bulat atau dibengkokkan saja, namun saya mengikuti standar pabrik, yaitu dengan tetean. Cara menetek bisa dilihat seperti itu. Ini palu saya sudah hancur ya kawan-kawan, jadi agak susah, udah kebanyakan dipakai, jadi berulang-ulang ya, tetek terus sampai dia gepeng atau pipi. Oke, udah kelihatan itu ya kawan-kawan. Sip. Oke, kita sudah masuk ke tahap akhir. Di sini ialah tahap perapian. Tahap perapian ini juga penting ya. Selain merapikan juga mengamankan bagian pengikat agar tidak tajam. Caranya mudah saja. Dari tetekan tadi cukup kita asah dengan gerinda yang sebelumnya kita lapisi amplas. Tidak lama, cuma beberapa saat, beberapa detik saja, maka sudah rapi. Baik, cukup sekian video dari pembuatan mata pancing. Buat rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.